Ico, iQ, IQ, ini adalah iQ 11. Sekali lagi, iQ 11. Iya, penyebutannya adalah iQ ya. Semoga nggak salah nih, karena ini pertama kalinya brand ini ada di channel ini. Oke? Dan mungkin untuk sebagian dari kalian yang baru dengar ini apa, kita kenalan dulu sama perusahaannya, baru kita bahas HP-nya nanti. Oke? Let's go! Gini. Walaupun channel ini udah bahas gadget segitu lamanya, tapi ya kadang teman gue sendiri ngobrol sama gue, terus lihat HP yang lagi gue pegang buat review, terus dia nanya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang basic banget menurut gue, menurut tech enthusiast lah. Tapi bagi mereka, gue ngerti kenapa bertanya hal-hal seperti ini. Lah, Oppo sama Realme sama toh, Google ada HP-nya. Kok gue cari di Indonesia susah ya? Sampai pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tuh bisa ngisi satu podcast sendiri. Contoh, Android sama iOS bagusan mana sih? Kok Instagram bagusan di iPhone? Kayaknya di Android beda ya, kenapa ya? Itu bisa gue bahas kapan-kapan. Kalau kalian mau bahasan versi gue seperti apa, silahkan tulis di komen, nanti gue bikin videonya. Nah, apalagi kalau ada brand baru ya, mending gue ceritain dulu deh, gue bikin videonya kalau ada yang nanya, jadi gue bisa oper video ini, kasih linknya ke teman gue itu, ya setidaknya lah ya. Nah lo juga bisa kan, kalau ada teman lo nanya, lo bisa kasih link video ini untuk daripada jelasin panjang-panjang ini siapa gitu ya. Jadi gini, iQ ini gak baru-baru banget sebenarnya, karena dia lahir 2019 dan sudah ada beberapa smartphone sebelumnya ini, sebelum iQ 11. Tapi memang paham, di Indonesia itu baru resmi 2022 ini, akhir pula, oke? iQ adalah brand subsidiary dari Vivo yang bertindak sebagai entity sendiri. Tahu dong ya Vivo, sering gue bahas di channel ini. Nah, ini juga artinya semua ini satu keluarga besar sama Oppo, Realme, OnePlus, Vivo, dan sekarang iQ. Nah, udah mulai paham ya. Jadi dia punya satu keluarga lah intinya. Tapi mungkin ada yang wondering, kenapa kok banyak banget sih ngeluarin brand gitu padahal satu keluarga? Nah, ini jatuh ke pertanyaan tadi yang sebenarnya butuh satu podcast sendiri untuk ngebahasnya, karena panjang banget ceritanya. Tapi lain kali gue bahas, lo stop aja dulu. Kalau mau dibahas, lagi-lagi tulis lagi. Oke? iQ sendiri, ini artinya sendiri merupakan singkatan dari I Quest On and On. Yang artinya secara resmi sih, menembus batas, berani berinovasi, menebar semangat menjelajahi teknologi masa depan. Wow. Intinya sih ya, dia terus berinovasi, dan tapi maksudnya inovasi di sini adalah mengutamakan performance. Salah satu cara untuk membuktikan itu ya dari satu segmen yang performance itu matters banget buat mereka. Performance itu kunci, yaitu segmen gaming. Yes, kata gaming disebut berkali-kali di websitenya, di manifestonya, karena memang segmen ini sangat mementingkan performance. Jadi buat main game, buat gamers apalagi yang serius, performance itu top of the list lah. Tadi udah gue sebut, iQ itu nggak baru-baru banget di dunia. Negara seperti China dan India udah kedapetan duluan ngerasain produk-produk sebelumnya. Mulai dari iQ Neo, iQ 9, sampai sekarang yang terbaru ini, iQ 11. Oke? Nih, iQ 11. Kita bahas ya iQ 11 ini. Begitu lo lihat ini, terutama warnanya, kepikiran apa? Yes, buat lo penggemar otomotif pasti ngerti. BMW M Series. Atau tepatnya M4. Warna putih merah biru dari iQ 11 ini, edisi Legend, ini memang hasil kolaborasi iQ dengan BMW atau BMW yang sudah berjalan 2020 dari iQ 9. BMW ya, BMW itu bahasa Inggrisnya, tapi BMW itu bahasa Jermannya, karena memang perusahaan Jermannya, Bavarixa Motorenwerke itu kan dari Jerman, jadi ya udah kita ikut aja kan aslinya ya seperti apa. Seperti iQ ini, pronounce-nya iQ. M series dari BMW adalah seri performance dari BMW dengan desain yang sedikit berbeda. Gimana nggak performance? Wong dibikin juga buat balap, jadi dia ada segmen khusus nih, performance. Nah, khas M series adalah warna merah putih birunya. Ini yang dipakai iQ untuk mengingatkan penggunanya bahwa ini adalah smartphone yang mementingkan performance. Dan penggunaan vegan leather ini kayak mengingatkan jok kulit mobil, ya nggak sih? Suka banget gue. Well, setidaknya di gue gitu sih. Nah, terus ngomongin performance, sebenarnya gimana performance dari iQ 11 ini? Yang menang dari iQ 11 dibanding semua smartphone Android lainnya yang udah keluar di Indonesia adalah dia sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen
V2. Wah, ini pertama kalinya nih di Indonesia ada nih. Padahal ya prosesornya sendiri baru diperkenalkan ke publik sekitar sebulan lalu atau 2 bulan lalu di Hawaii oleh Qualcomm. Langsung baru diperkenalkan dan tiba-tiba sekitar 1 bulan udah sampai di Indonesia dan sudah bisa lo dapetin, udah bisa dijual, udah bisa dibeli. Cepet banget udah dipakai iQ11 dan sampai di sini. Ini poin penting loh. Flagship phone, new company, pakai prosesor terbaru, cuma berjarak 1 bulan udah bisa dibeli. Ini kudos untuk tim logistiknya karena nggak gampang untuk menghadirkan smartphone baru secepat itu. Snapdragon 8 Gen 2 tuh bisa apa sih di performance itu? Well, lebih cepat dan lebih hemat baterai udah pasti. 8 Gen 2 itu juga bahkan udah ada Wi-Fi 7. Di rumah gua aja baru mau ingin upgrade ke Wi-Fi 6. Ini udah ada Wi-Fi 7 aja. Dan satu lagi, untuk gaming, 8 Gen 2 ini bangga banget udah support ray tracing. Artinya, bayangan-bayangan pantulan di game-game yang AAA lah, itu akan kelihatan layaknya kita main ya kayak AAA di komputer yang bagus. Tapi gue belum bisa ngetes sih, karena gamenya belum ada. Itu baru dicoba di Qualcomm kemarin. Paling lihat videonya Jagat aja tuh, ray tracing testingnya itu seperti apa, dan termasuk performance testnya. Udahlah, Mas Dedi, Bang Dedi lebih jago lah ya. Performance juga didukung dengan LPDDR5X untuk 16GB RAM-nya dan UFS 4.0 untuk 256GB ROM-nya. Penting juga untuk tahu bahwa prosesornya ini ada 2, kayak Vivo kemarin. Ada prosesornya Vivo sendiri dengan tambahannya, yaitu namanya V2. Nih, kelihatan nih di back casing-nya ini, V2 itu menambah performance di gaming dan kameranya menurut klaim iQOO. Well, gue nggak berani komentar banyak tentang performance gamingnya. Gue oper lo ke video Jagat aja ya. Gue komentar di fotonya aja nih. Nih, iQOO ini gue bawa ke Bajo, liburan akhir tahun, awal tahun sama keluarga kemarin. Nih, waktu di Bajo, gue nginep di Ayana Resort. Ayana itu adalah salah satu hotel paling besar yang ada di Bajo, dan ini dilihat dari dermaga yang mereka punya. Gue fotonya dengan menggunakan mode ultra wide-nya 0,6 kali dan terlihat warnanya sedikit sendu karena memang udaranya memang lagi mendung di saat itu. Warnanya nggak keluar, tapi begitu kita maju ke 1,0 ukuran normalnya, terlihat warna hijau sedikit lebih keluar karena mungkin secara dominan AI-nya menangkap lebih banyak hijau di situ. Apa yang terjadi kalau kita dekatkan lagi ke 2 kali? Terlihat semakin dominan hijaunya, semakin banyak hijau di daerah lainnya juga. Sepertinya AI bergerak menuju warna yang cukup dominan, warna yang menjadi karakter dari foto tersebut. Not bad, not bad. Nah, menuju ke portrait adalah salah satu fitur yang paling sering gue pakai ya mungkin ya, karena memang gue sering memoto manusia, orang yang objeknya menarik, dan ada foreground dan background. Nah, ini adalah istri gue. Kebetulan aja modelnya mungkin cantik. Tapi kalau dilihat foreground dan background, kita zoom in lagi ke belahan-belahannya, perpotongannya itu terlihat masih agak kasar. Ini mungkin AI-nya agak susah menentukan karena begitu banyak warna dalam background dan foreground-nya. Mungkin dengan background dan foreground yang warnanya lebih solid akan lebih baik. Berikutnya kita lihat mode 50 MP-nya atau 50 megapikselnya. Ini adalah sunset di pelataran. Jadi Atlantis on the Rock adalah suatu restoran yang memiliki pelataran. Bagus banget ngeliat sunset di situ. Dan ini gue ambil langsung pakai 50 megapikselnya. Terlihat ukuran file 10 MB ini masih bisa di zoom in lagi. Kalau kita zoom in 5 kali, detail yang didapatkan, reflection dari sunsetnya sampai dermaga dan ada rumah kecil di dermaga itu semuanya terlihat masih cukup tajam. Bagus banget, gue suka, tapi sayangnya mungkin mataharinya agak terpecah di situ. Berikutnya kita lihat ke night mode-nya adalah mode autonya. Artinya kita pasang ke night mode dan dia akan mengangkat cahayanya biasanya. Yang awalnya sebenarnya sudah sore, udah menuju malam, yang memang terang sekali. Jadi keadaan tuh dibikin seolah itu masih sore sekitar jam 4-5 sore. Padahal itu sudah melewati jam 6 malam. Nah, kalau kita menunjukkan night mode tapi kita adjust sedikit dengan menurunkan keterangannya, ternyata dia jauh lebih bagus menurut saya, karena memang dilihat lagi Happy New Year-nya itu bagusnya sebagai center of attention-nya dari foto ini, dan sedikit remang-remang dari sunset di belakang sana menjadikannya pas. Sisanya kalau keadaan cahaya normal terang seperti ini bagus banget, apalagi objeknya Bajo ini. Wah, gue baru pertama kali ke Bajo kok, tapi setiap sudutnya bagus banget, cantik banget semuanya. Mau itu foto orang, foto keadaan, landscape, semuanya. Menurut gue memang warnanya bisa menjadi sedikit terlalu terang di saat backgroundnya semua putih, tapi di saat ada sedikit hijau, sedikit biru, semuanya pas. Bajo itu cantik di semua sudut. Kalian yang belum pernah harus kesana deh. Nah, gimana menurut kalian iQ11? Tertarik? Gue sendiri akan rekomen ini tentunya ke gamers first. Artinya buat yang gamer pengen punya HP yang performance-nya maksimal,
enak dipegang karena vegan leathernya, dan memang kebetulan apalagi kalian ngerti otomotif, dan desain yang cakep gini cocok banget buat kalian. Karena menurut gue, desain ini berlawanan banget sama smartphone gaming yang all muscly, banyak sikunya, RGB-nya rame banget, lampu-lampunya. Well, approach-nya IQ the other way around. Dia lebih kalem, tapi masih menunjukkan fokus performance-nya. Apalagi untuk gamer yang suka otomotif. Pas banget gak sih? Bagi gue, ini adalah perkenalan IQ di Indonesia. Dijual masih dengan jumlah terbatas. Bahkan disebut di Instagramnya mereka laku berapa. Kan jarang kan, biasanya nggak menyebutkan. Flash sale habis tapi nggak menyebutkan laku berapa. Nah ini tumben disebutkan. Nah menurut gue, perkenalan ini cukup sukses untuk skalanya. Kalem, terbatas, tes market, baru mungkin berikutnya mungkin akan lebih banyak lagi dan lebih gong lagi. Kita tunggu. Nah, ini menarik selalu pasti. Gitu deh. Nah, semoga video ini bisa ngebantu kenalin IQ tuh siapa dan IQ 11 tuh gimana. Jadi kalau ada teman tanya, share aja video ini. Dan semoga suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.